Smika Lovers dimanapun berada. Jumpa lagi dengan saya Bayu Andoro di Smika Talk Bikin Pinter. Nah teman-teman semua, kali ini saya kedatangan tamu dan saya tidak sendirian. Kali ini kita akan kedatangan tamu yaitu Pak Eko. Ya. Selamat pagi Pak Bayu. Selamat pagi Pak Eko. Bagaimana kabarnya Pak Eko? Alhamdulillah sehat-sehat. Alhamdulillah sehat ya Pak. Pak Eko, Pak Eko kan aktivitasan sebagai guru apa Pak? PJOK. PJOK apa itu Pak? PJOK itu? Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan. Jadi PJOK teman-teman Smika Talk yang belum tahu, pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatannya. Bedanya dengan PJOR apa Pak? Dulu kalau nggak salah PJOR ya Pak itu ya? ada waktu saya masih guru awal-awal jadi guru di tahun 80 orkes. Oh orkes, olahraga dan kesehatan. Iya betul sekali ya. Kemudian berubah menjadi penjas orkes. Penjas orkes. Nah, terus kemudian terakhir di kurikulum sebelum merdeka, kurikulum Kurtilas 2012 ya. Maksudnya sudah PJOK sampai sekarang PJOK. Oke. Tapi sayangnya penjas orkes itu masih dipakai terus. Jadi sudah PJOK. Jadi harus sebetulnya sama tapi hanya beda di istilah saja. Istilah. Betul. Ya. Teman-teman Smika Lovers dimanapun berada, acara kali ini yaitu Smika Talk Bikin Pinter memang mengundang Pak Eko yang beliau adalah guru guru PJOK yang ada di SMK Ibu Kartini, dan kebetulan beliau ini juga tahun ini sebagai ketua apa Pak, bisa dijelaskan? Panitia asesmen. Ketua panitia Project Assessment Kolaboratif. Project Assessment Kolaboratif. Nah, Smika Talk rekan-rekan semua yang pengen tahu apa itu Project Assessment, nanti kita akan kulik bareng-bareng ya terkait dengan apa Pak Eko sebagai ketua panitia. Pak Eko kan tadi sudah berkembang ya, mulai dari apa tadi orkes kemudian sampai ke orkes, penjas orkes, kemudian PJOK. Oke, nah artinya kan berarti kurikulum itu kan setiap tahun atau setiap periode atau setiap masa itu kan berubah ya Pak Eko. Betul, Pak Bayu. Nah untuk teman-teman semua yang mendengarkan Smika Talk ini ya, bisa Pak Eko kasih gambaran yang sederhana yang bisa ditangkap oleh orang-orang, kenapa kok ada muncul yang namanya asesmen kolaboratif itu Pak Eko? Terima kasih Pak Bayu. Di kurikulum Merdeka ini untuk penilaiannya kan masuk ke asesmen. Nah, kemudian asesmen kolaboratif itu jadi ada beberapa mapel yang kemudian dikemas, dikumulkan. Kalau tidak salah ada empat asesmen yang kemarin itu, yaitu yang A itu produktif, kemudian yang B sosial budaya, yang C kemudian spiritual dan sosial, dan yang D adalah literasi dan numerasi. Jadi mengelompokkan bermacam-macam mapel, kemudian dibagi sesuai dengan kelompoknya. Oke, kalau Pak Eko sendiri nih, karena Pak Eko kan guru PJOK, itu masuk di tadi kan Pak Eko jelasin nih, yang kalau kita di SMK Ibu Kartini jadi ada 4 ya. 4 kolaboratif. Ya, yang A itu produktif, yang B itu sosial budaya, yang C itu adalah spiritual dan sosial, yang D. Nah, PJOK itu masuk di bagian mana Pak? Bagian B Pak. Bagian B, sosial dan budaya. Nah, berbarengan dengan bahasa Jawa, kemudian IPAS dan seni budaya sendiri. Oke, baik. Teman-teman Smika Lover, jadi kalau di mata pelajaran PJOK itu masuk di B ya, kalau di SMK Ibu Kartini yaitu mata pelajaran seni sosial budaya, lalu IPAS dan seni budaya itu sendiri. Nah, mungkin sejarah. Betul ya. Nah, sejarah ya teman-teman. Pak Eko bisa nggak Pak Eko memberikan gambaran kepada kami semua yang ada di sini proses pada waktu melakukan assessment di kelas atau di apa ya istilahnya ruang ujian atau apa ya Pak? Saya dari awal dulu. Oke, baik. Kebetulan kan waktu itu Ibu Kepala Sekolah memang untuk mencari siapa
kepanitiaan, terus tiba-tiba Ibu Kuasa menawari saya, Pak Eko siap menjadi ketua panitia, siap. Terus kemudian tolong dicarikan yang membantu Pak Eko. Waktu itu saya memilih Bu Valen selaku sekretaris. Itu guru apa Pak Bu Valen itu Pak? Bu Valen itu guru bahasa Inggris. Bu Valen guru matematika. Guru matematika, ya. Guru matematika. Kemudian sama Bu Siti Kolila sebagai bendara guru PAI. Guru PAI, oke. Kemudian setelah itu Pak? Ya, setelah itu kan kami juga koordinasi konsultasi dengan Pak Mudir selaku kurikulum. Nah, kemudian bagaimana terus kami meminta ke Pak kurikulum, Pak mohon karena kemarin ada keluhan, banyak keluhan anak, ya, jangan sampai kami di waktu libur kami harus, makanya di bulan Mei itu full untuk pembuatan proyek. Oke, berarti sebelum tadi masuk ke fase mengassessment itu betul, ada fase di mana dari pembentukan panitia, kemudian konsultasi dengan bakal kurikulum berkaitan dengan jadwal dan lain-lain. Makanya terus yang terakhir kami ya itu tadi dari jadwal dan pelaksanaan pembuatan proyek. Ya, pembuatan proyek itu saya minta ke Pak Udur sama Pak Kurikulum, Pak mohon 1 bulan ini dari bulan Mei ya, digunakan untuk pembuatan proyek anak. Jadi tidak ada pelajaran. Oke, berarti di bulan Mei, awal Mei itu anak-anak SMK Ibu Kartini, siswa-siswi SMK Ibu Kartini mengerjakan proyek assessment kolaboratif dengan durasi 1 bulan ya. Ya, oke. Lalu setelah terjadi proses assessment, anak-anak tentunya akan mengerjakan ya proyek tersebut ya dengan teman-temannya ya. Bisa diceritakan Pak proses untuk pembagian kelompoknya seperti apa yang di kelas? Setelah itu kan kemudian ada dari beberapa Bapak Ibu guru yang sudah membentuk dari wali kelas ya. Bukan wali kelas dan ada beberapa juga membentuk. Kebetulan saya memberikan contoh yang di sosial budaya, yaitu ada kemudian dari Pak Mudir bahwa menyampaikan walaupun tidak ada pembelajaran tapi tetap Bapak Ibu guru masuk sesuai dengan jadwal masing-masingnya. Oke, jadi itu Smika Lovers. Jadi selama bulan Mei memang tidak ada pembelajaran, bukan tidak ada pembelajaran ya. Anak-anak mengerjakan project assessment kolaboratif dan Bapak Ibu guru tetap berada di kelas untuk membimbing ya Pak Eko ya. Oke. Ya, lalu setelah itu Pak Eko. Dan di situ memang ada kendala. Ada kendala itu pasti ada. Contohnya kelas 11 khususnya. Karena pada waktu pembuatan proyek di bulan Mei itu kan mereka ada kunjungan industri selama 5 hari. Betul. Ya, kemudian ada beberapa waktu libur dari besar di plus cuti bersama. Akhirnya yang harusnya waktunya sekitar 1 bulan itu kan banyak terkurangi. Tapi syukur alhamdulillah selama 1 bulan itu anak pembuatan proyek berjalan dengan baik, terutama khususnya di sosial budaya itu kan di mapelnya seni bunga itu kan anak-anak mengerjakan sampai sebetulnya harus pulang sekolah jam 15:10, ternyata mereka lanjut pembuatan asesmen itu, pembuatan proyeknya untuk yang kelompoknya Pak Eko itu ya, sosial budaya. Nah, mungkin bisa disampaikan Pak Eko untuk teman-teman Smika Lover yang sedang menonton acara pada hari ini, kalau di tempatnya Pak Eko, mapel Pak Eko, seni budaya itu apa yang disajikan atau apa yang di-create project anak-anak itu Pak Eko? Oh, baik. Untuk kelas 10, untuk 10 kelas. Oh, jadi beda-beda ya Pak? Beda-beda. Beda-beda. Jadi untuk kelas 10 itu untuk di sosial budaya di situ kebetulan hubungan yang mandigani. Jadi kota misalnya kota kabupaten di Jawa Tengah, yaitu yang pertama adalah sejarahnya. Sejarah ya Jadi, Pak? sudah ditentukan oleh Bu Bunga bahwa ada beberapa kota dan kabupaten yang ditentukan. Misalnya contohnya Kota Semarang. Kota Semarang itu sejarahnya bagaimana? Berarti kan masuk di mapel sejarah. Kemudian ikonnya
olahraga apa? Ternyata kan di PSIS Pak. Di Semarang itu Pak? Oh. Ambilnya anak-anak di PSIS. PSIS, Ya. oke. Terus kemudian di IPAS-nya itu letak geografis, level geografis dan kependudukan. Terus untuk masuknya di bahasa Jawa itu adalah glosorium. Glosorium. Jadi yang glosorium itu adalah kata-kata yang akrab di telinga. Oh Semarang nih apa tuh? Ya. Terus di kota saya Kendal nih glosoriumnya apa? Dan kemudian openingnya waktu penilaiannya, waktu asesmen itu menggunakan dialek-dialek yang anak-anak pilih. Misalnya kok ada yang di Banyumas, ya pakai dialek Banyumas. Ngapak-ngapak berarti ya. Wah, ini menarik ini menarik. Iya, oke. Pakai dialeknya. Iya. Oke. Itu yang baru kelas 10. Baru kelas 10 ya, Pak ya? Oke. Ya, kelas 11 itu kalau 11 kan hanya ada bahasa Jawa, sejarah dan PJUK. Oke. Nah, makanya untuk 3 itu anak-anak juga membuat seperti PowerPoint ya Pak, seperti PowerPoint ya. Kemudian yang dibidik adalah di sejarah di olahraga juga Pak. Kita tonjolkan di olahraga, anak-anak mau memilih sepak bola atau bulu tangkis atau tenis meja dan lain-lain. Silahkan. Di situ mau diawali dari sejarahnya dulu. Misalnya contoh mengambil sepak bola, sejarah sepak bolanya bagaimana. Ya. Kemudian perkembangannya karena di sejarah itu ada sejarah, ada masa orde lama, ada masa orde baru dan masa sekarang. Ya, jadi makanya kan di masa orde baru apa? Di masa orde lama apa? Jadi setelah sejarah Pak Bayu itu masa orde baru, orde lamanya adalah pada waktu di sejarah itu ada pembentukan misalnya sepak bola, berarti ada pembentukan induk organisasi, contohnya PSSI itu tanggal 19 April tahun 1930, berarti kan masih masa sejarah. Terus masa orde lama di Indonesia perkembangan sepak bolanya seperti apa? Terus di masa orde baru perkembangan dan prestasinya bagaimana? Kemudian masa sekarang prestasinya sepak bola di Indonesia bagaimana? Ya itu. Oke. Baik. Terus kemudian untuk yang bahasa Jawanya, jadi dubbingnya. Tadi kan yang di kelas 10 untuk bahasa Jawanya kan glosarium. Yang kelas 11 dubbing. Beda lagi berarti Pak? Ya dubbingnya menggunakan bahasa Jawa. Jadi menceritakan sejarahnya dengan menggunakan bahasa Jawa, kemudian orde lama, orde baru sampai dengan menggunakan bahasa Jawa. Ada Jawa Moko, ada Kromo, terserah mereka. Bebas ya Pak ya. Artinya anak-anak itu boleh berkreasi, boleh mengucapkan kata-kata mau bahasa Jawa, bahasa Kromo Inggil, Kromo halus, Ngoko, monggo silakan. Yang pasti di dalam menyampaikan itu menggunakan bahasa Jawa. Wah, ini menarik Pak. Kalau itu tadi kan masuk ke dalam prosesnya, lalu pelaksanaan di asesmennya seperti apa Pak Eko? Tadi kalau nggak salah belum kami menyiapkan 6 ruangan. 6 ruang ya Pak? 6 ruang itu ruang di lantai 3, 34, 35, 36 itu untuk asesmen yang kelompok A. Kemudian ruang 37 itu kami gunakan untuk sosial budaya. Terus yang ruang 38 untuk spiritual dan sosial. Dan yang ruang 39 untuk literasi dan numerasi. Jadi ada 6 ruang ya Pak? Ada 6 ruang. 6 ruang ya, Smika Lovers pada waktu kita melaksanakan asesmen kolaboratif di semester ini ya. Lalu gimana Pak tadi Pak? Bisa diteruskan lagi? Jadi dan itu kan jadwal sesuai dengan ruang masing-masing ya. Kebetulan kami jadi masuk misalnya saya kebetulan di sosial budaya masuk di ruang 37 ya. Ya dari kelas 10 kan saya kebetulan bahasa Jawanya kan ada 3 guru Pak. Jadi saya Pak Suryo tetap, Bu Kristi tetap, nah bahasa Jawanya berganti-ganti. Nah kebetulan kalau pas bahasa Jawanya megang Bu Bunga, ya jadi sering ada 4. Tapi tetap 4. Kemudian kalau misalnya ada kelas-kelas tertentu, ada dengan Pak Dwi, ada dengan Pak Krismanto. Itu untuk asesmennya. Jadi asesmen itu kan dilaksanakan mulai tanggal 3 sampai 11 kemarin tanggal 3 Juni ya Pak ya? Tanggal 3 Juni ya. Pak Eko, dari sisi pelaksanaan lalu kemudian kita coba beralih
pastinya Pak Eko sebagai ketua panitia, saya kira kok terkadang kan sering menanyakan anak ya Pak ya. Iya. Apa istilahnya merespon feedbacknya Betul, anak-anak itu betul. seperti apa toh pada waktu pelaksanaan asesmen ini lah, boleh dibagikan di sini Pak Eko supaya bagi teman-teman Smika Lovers dimanapun berada, bagi pemerhati pendidikan, bagi pemerhati institusi kependidikan di Indonesia itu bisa tahu Pak Eko. Kita khususkan ke manfaatnya atau Kalau kita lihat dari sisi kemanfaatannya dulu. Ya. Oke. Pemanfaatan ini kan masuknya ke ranah karakter. Ya. Jadi karakter itu kan untuk penilaian project, asesmen project kolaboratif itu pemanfaatnya adalah satu, kepembentukan karakter, kerjasama, kemudian tanggung jawab, kemudian disiplin. Nah, kerjasama dan gotong royong itu hampir 11-12 karena kalau di situ ada kerjasama pasti di situ ada gotong royong. Jadi jangan sampai anak mengerjakan proyek tapi satu kelompok ada yang lihat-lihat, tidak, berarti mereka tetap harus mengerjakan. Kemudian disiplin waktu karena harus kejar, misalnya kerja saya atau Pak Bayu. Jadi karena harus sudah mulai penilaian harus saat itu harus jadi bagaimana. Itu manfaatnya. Jadi pembentukan karakter kalau saya mengamati dari pembentukan karakter bagaimana mereka di seni budaya harus latihan bagaimana untuk menampilkannya, ternyata proyek itu jadi. Jadi memang pembentukan karakter. Jadi ada disiplin, kerjasama, gotong royong. Smika Lovers dimanapun berada, ternyata pada waktu kita mengerjakan asesmen kolaboratif, itu siswa tidak hanya melulu berbicara mengenai knowledge, siswa tidak hanya berbicara mengenai pengetahuan, tetapi juga berbicara mengenai karakter. Secara tidak langsung, siswa-siswi di SMA Ibu Kartini dibentuk secara sesuai dengan mengalir apa adanya gitu ya Pak ya. Nah, baik Pak, tadi sisi manfaat nih Pak, ada yang ingin disampaikan lagi Pak dari kegunaan? Ya memang kendala-kendala yang itu lain kan ada, terutama kan proyek yang lain karena kan berbarengan Pak. Waktu pembuatan proyek itu berbarengan dengan pembuatan laporan KI di kelas 11 itu. Nah akhirnya kan anak-anak bingung bagaimana, akhirnya muncul inisiatif dari ibu kepala sekolah, bagaimana anak tidak keluar, bagaimana anak bisa menyelesaikan semuanya. Nah, ibu kepala menyiapkan apa kelengkapan yang ada di sekolah, kita digerakkan agar proyek asesmen kolaboratif jalan, kemudian pembuatan laporan kunjungan industri harus berjalan dengan lancar. Nah itu yang kendala itu yang tadinya ada dalam proses perjalanan bisa teratasi. Smika Lovers dimanapun berada, ternyata pada waktu kita melakukan sebuah perjalanan, journey, sebuah proses, ada sesuatu yang sekiranya kurang pas, ada sesuatu yang sekiranya bisa diperbaiki. Sebagai seorang pemimpin langsung bisa merespon, langsung bisa beradaptasi, langsung bisa responsif kebutuhan yang ada di sekitarnya. Salah satunya adalah SMK Ibu Kartini memberikan fasilitas kepada siswa dan siswinya untuk memperlancar proses asesmen kolaboratif, memperlancar proses pembuatan laporan kunjungan industri. Dengan menyediakan apa Pak Eko? Bisa disampaikan Pak Eko? Kalau yang laporan kunjungan industri kan kaitannya dengan kita menyiapkan laptop dan printer ya Pak? Dan kertas Pak. Kertasnya gratis Pak. Kita bahagia sekali karena untuk pembuatan tidak hanya KI, tapi kan di asesmen project itu kan juga ada butuh yang kelompok literasi dan numerasi kan pembuatan proposal dan lain-lain, makanya sekolah menyiapkan fasilitas itu dan gratis. Oke, baik. Anak dilarang keluar dari lingkungan sekolah waktu itu. Nah, ini terakhir nih Pak. Pak Eko sebagai guru di SMK Ibu Kartini, khususnya mata pelajaran PJOK, dan juga sebagai ketua panitia asesmen kolaboratif. Kami ingin tahu nih Pak, teman-teman Smika Lovers juga ingin tahu harapan Pak Eko untuk proses pelaksanaan atau proses kegiatan asesmen kolaboratif kedepannya agar lebih baik lagi. Apa Pak kira-kira Pak Eko? Pengaturan jadwal. Kemudian bagaimana menyamakan persepsi Bapak Ibu guru. Ini menarik.
penghilangkan persepsi Bapak Ibu guru, karena ternyata selendingan anak-anak terutama, wah enak ini tes tertulis timbang asesmen, itu Pak Bayu, itu kan juga jadi masukan kami juga. Tapi bagaimana asesmen itu bisa berjalan dengan baik, tapi tidak memberatkan siswa, intinya begitu. Nah, berarti kan kedepannya kolaborasi ini kan harus kita pikirkan dari awal, karena ini kebetulan kan proyek yang kedua dari semester di tahun pelajaran 2023-2024. Ya, jadi memang betul-betul harus disiapkan kalau sudah start pembelajaran tahun ajaran baru. Ya sudah itu sudah mulai diancang-ancang sebelum masuk ke tahun ajaran baru ya sudah disiapkan. Sudah saksikan. Ya, jadi sudah anak masuk, sudah mereka sudah tahu sampai dari bulan Juli sampai bulan Juni mereka sudah tahu semua. Jadi itu. Oke, baik Pak Eko, terima kasih. Simika Lovers dimanapun berada, tentunya ini obrolan yang sangat menarik, obrolan yang sangat menginspirasi kita yang pemerhati di dunia pendidikan. Tentunya setiap proses pelaksanaan pendidikan tidak sempurna, tidak bisa berjalan sempurna tanpa adanya kita melakukan action dulu, baru kemudian kita lakukan. Ada satu istilah yang menarik buat saya. Yang pertama adalah do it, lalu kemudian yang kedua adalah do try it, dan yang ketiga adalah do better. Artinya jika ada sebuah perubahan, lakukan dulu itu, baru kemudian kita coba, dan yang ketiga kita lakukan dengan baik. Terima kasih dimanapun Anda berada. Simika Lovers, saya Bayu Andoro dan Pak Eko undur diri. Terima kasih.